Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang sistem gerakan dan organisasi Muhammadiyah. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Elsa Nurbunawati, NIM B201902989, Vina Nailufaz, NIM B201909292, dan Amalia Rinasya, NIM B201909293. Bab 4. Sistem gerakan dan organisasi Muhammadiyah. A. Ideologi gerakan. Sebagai gerakan Islam, Muhammadiyah merupakan gerakan agama yang di dalamnya terkandung sistem keyakinan, pengetahuan, organisasi, dan praktik aktivitas yang mengarah kepada tujuan yang dicita-citakan. Sebagai landasan konstitusi tertinggi, menegaskan bahwa Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf, nahi munkar, dan tajdid, bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Di sini, organisasi menjadi salah satu unsur penting dalam gerakan Muhammadiyah. Itulah sebabnya Muhammadiyah sering menyebut dirinya dengan istilah perserikatan, yakni suatu berserikat yang memiliki seperangkat idealisme dalam satu sistem gerakan, baik berkaitan dengan wadahnya, anggotanya, maupun kepemimpinannya untuk mencapai tujuannya. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam membutuhkan perekat ideologi gerakan yang akan berfungsi antara lain, yang pertama, dapat memberikan arah dan penjelasan tentang sistem kehidupan yang dicandranya berdasarkan keyakinan dan paham agama yang dianutnya. Yang kedua, dapat mengikat kesadaran kolektif yang berfungsi untuk mempertahankan ikatan ke dalam untuk menghadapi tantangan hingga ancaman dari luar. Yang ketiga, dapat membentuk karakter orang Muhammadiyah secara korektif sebagaimana diatur dalam kepribadian Muhammadiyah dan pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah yang mengandung berbagai sifat dan pola tindak yang harus dimiliki dan diimplementasikan dalam kehidupan warga Muhammadiyah. Yang keempat, dapat menyusun strategi dan langkah-langkah perjuangan sebagaimana kita yang selama ini menjadi acuannya, sehingga gerakan Muhammadiyah menjadi lebih sistematis dan terarah. Yang kelima, dapat mengorganisasikan dan mobilisasi anggota kader dan pemimpinnya dalam satu sistem gerakan untuk melaksanakan usaha-usaha dan mencapai tujuannya dalam barisan yang kokoh, tidak berjalan sendiri-sendiri. B. Sistem gerak organisasi. Gerakan Muhammadiyah menggunakan sistem organisasi modern sejak berdirinya pada tahun 1912. Proses pengorganisasian ini berkembang sejalan dengan pertambahan jumlah anggota, perluasan daerah, dan pemekaran jenis kegiatan yang dilaksanakan yang semuanya itu dijalankan dengan perencanaan dan evaluasi yang simulatif. Menurut A.Rosyad Sholeh, bangunan organisasi Muhammadiyah saat ini memiliki komponen yaitu yang pertama, komponen pimpinan, yaitu kegiatan yang mempunyai hubungan tidak langsung dengan pencapaian tujuan, tetapi sangat menentukan efektivitas baik kegiatan teknis maupun kegiatan pelayanan. Pimpinan memiliki tugas menetapkan kebijakan umum dan mengendalikan seluruh gerak usaha Muhammadiyah. Yang kedua, komponen badan pembantu pimpinan dan organisasi otonom sebagian berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan pokok atau kegiatan teknis dan sebagaimana berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan pelayanan. Kegiatan pokok adalah kegiatan yang mempunyai hubungan langsung dengan pencapaian tujuan, sedangkan pelayanan adalah kegiatan yang tidak berhubungan secara langsung tetapi sangat menunjang keberhasilan kegiatan pokok dan teknis. Badan pembantu pimpinan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan amal usaha Muhammadiyah dan terikat oleh kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pimpinan. Sementara organisasi otonom bertugas membina bidang-bidang tertentu dalam rangka pencapaian tujuan Muhammadiyah. C. Struktur organisasi Muhammadiyah.
Muhammadiyah telah membangun struktur organisasi, baik struktur vertikal maupun horizontal. Struktur vertikal adalah susunan organisasi dan kepemimpinan dari bawah ke atas atau sebaliknya. Nah, struktur organisasi Muhammadiyah secara vertikal terdiri dari A. Ranting adalah kesatuan anggota dalam satu tempat atau kawasan. B. Cabang adalah kesatuan ranting dalam satu tempat. C. Daerah adalah kesatuan cabang dalam satu kota atau kabupaten. D. Wilayah adalah kesatuan daerah dalam satu provinsi. Dan E. Pusat adalah kesatuan wilayah dalam negara. Struktur horizontal dalam kepemimpinan Muhammadiyah berupa unsur pembantu pimpinan yang terdiri dari majelis-majelis dan lembaga-lembaga. Majelis-majelisnya terdiri dari 1. Majelis Tarjih dan Tajdid, 2. Majelis Tabligh, 3. Majelis Pendidikan Tinggi, 4. Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah, 5. Majelis Pendidikan Kader, 6. Majelis Pelayanan Kesehatan Umum, 7. Majelis Pelayanan Sosial, 8. Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan, 9. Majelis Wakaf dan Kehartabendaan, 10. Majelis Pemberdayaan Masyarakat, 11. Majelis Hukum dan HAM, 12. Majelis Lingkungan Hidup, 13. Majelis Pustaka dan Informasi. Lembaga-lembaga yang dibentuk meliputi 1. Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting, 2. Lembaga Pembina dan Pengawas Keuangan, 3. Lembaga Penelitian dan Pengembangan, 4. Lembaga Penanggulangan Bencana, 5. Lembaga Zakat, Infak, dan Sodaqoh, 6. Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik, 7. Lembaga Seni Budaya dan Olahraga, 8. Lembaga Hubungan dan Kerjasama Internasional. Langkah-langkah sistematis dalam mengembangkan sistem gerakan dan organisasi Muhammadiyah meliputi: pertama, melembagakan sistem nilai ideal, yakni memantapkan nilai-nilai ideal yang menjadi landasan dasar, bingkai, purat orientasi, dan kompas penunjuk arah gerakan menuju tujuannya. Yang kedua, memantapkan jam'iyah. Sebagai persyarikatan, Muhammadiyah harus benar-benar kokoh, kuat, rapih, solid, sekaligus maju dan senantiasa bergerak sesuai dengan jiwa gerakannya selaku gerakan Islam. Ketiga, memperkokoh imamah. Kepemimpinan dalam Muhammadiyah adalah bagaikan imamah dalam sholat jamaah. Imam harus lebih dari yang lain dan menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Imam harus menjadi teladan dan panutan serta penggerak persyarikatan sesuai dengan posisi dan fungsinya. Kokohnya imamah dalam Muhammadiyah adalah juga dibuktikan dengan berjalannya mekanisme organisasi yang bertumpu pada musyawarah, karena kepemimpinan dalam Muhammadiyah bersifat jama'i. Yang keempat, ada membina jamaah. Jamaah adalah representasi dari umat, baik umat ijabah maupun umat dakwah. Warga Muhammadiyah perlu ditingkatkan dari umat awam menjadi inti jamaah, yang mampu memposisikan diri menjadi umat yang berdaya, sekaligus menjadi penggerak jamaah. D. Majelis-majelis. Majelis sebagai unsur pembantu pimpinan persyarikatan memiliki ketentuan sebagai berikut. 1. Majelis bertugas menyelenggarakan amal usaha, program, dan kegiatan pokok dalam bidang tertentu. 2. Majelis dibentuk oleh pimpinan pusat, pimpinan wilayah, pimpinan daerah, dan pimpinan cabang di tingkat masing-masing sesuai kebutuhan. Majelis yang dibentuk oleh pimpinan pusat Muhammadiyah hasil Muktamar ke-46 tahun 2010 meliputi 1. Majelis Tarjih dan Tajdid. Tugas dan fungsinya adalah: A. Mendampingi dan membantu pimpinan persyarikatan, B. Membimbing umat, memberikan arah, menyampaikan fatwa keagamaan yang dapat dipahami umat dalam suatu konsep yang terpublikasi, C. Mempergiat pengkajian dan penelitian ajaran Islam, D. Memperluas bidang tugas sesuai kebutuhan. Peran Majelis Tarjih dan Tajdid meliputi: A. Bertanggung jawab mengambil keputusan ketarjihan, B. Mengembangkan pemikiran-pemikiran pembaharuan dalam keislaman dan menampung aspirasi baru yang tumbuh di kalangan umat. 2. Majelis Tabligh. Kiai Haji Ahmad Dahlan tampil ke muka sebagai mujadin atau mujahid besar Islam.
Beliau ingin mengembalikan umat Islam kepada kemurnian citra ajaran Islam yang bersumber kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Jiwa dan semangat Kiai Haji Ahmad Dahlan itu dijabarkan dan direncanakan oleh lembaga yang bernama Majelis Tabligh atau Majelis Dakwah. Pada waktu Muktamar ke-38 di ujung Padang tahun 1971 ditetapkan program umum. 3. Majelis Pendidikan Tinggi. Majelis ini merupakan pecahan dari Majelis Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan yang semula membawahi seluruh amal usaha Muhammadiyah, bidang pendidikan, sejak pendidikan dasar, menengah, hingga perguruan tinggi. 4. Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah. Majelis ini lahir sejak masa Kiai Haji Ahmad Dahlan, semula bernama Urusan Sekolahan Kosmu Argo, yang kemudian menjadi Madrasah Mu'allimin dan Mu'allimat Muhammadiyah. Selanjutnya berkembang ke pengurusan sampai dengan perguruan tinggi. Adapun tugas dan fungsi Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah adalah 1. Menanamkan kesadaran akan pentingnya bidang pendidikan dan pengajaran serta kebudayaan sebagai rangkaian usaha untuk mencapai tujuan persyarikatan serta menggerakkan kegiatan anggota-anggota untuk beramal di bidang itu. 2. Memimpin dan membantu usaha cabang-cabang dalam usahanya di bidang pendidikan dan pengajaran serta kebudayaan. 3. Membantu dan mengkoordinasi kegiatan anggota dan masyarakat serta organisasi Islam yang bergerak di bidang pendidikan dan pengajaran serta kebudayaan sesuai dengan maksud tujuan persyarikatan. 4. Mengusahakan bantuan dan fasilitas dari pemerintah dan badan-badan lain yang halal dan baik. 5. Mengadakan pendidikan untuk A. Membentuk tenaga pendidikan dan pengajaran yang berjiwa Muhammadiyah. B. Mempertebal keyakinan agama dan kesadaran kemuhammadiyahan kepada tenaga pendidik dan pengajar. 6. Mengusahakan alat kelengkapan pengajaran dan pendidikan serta alat-alat administrasi sekolah, madrasah, dan pesantren. 7. Membuka dan menyelenggara sekolah dan sebagaimana di tempat penting. 8. Mengurus dan menyelenggarakan sekolah-sekolah. 9. Menyelenggarakan dan memimpin musyawarah kerja Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah. 5. Majelis Pendidikan Kader. Majelis Pendidikan Kader merupakan kesinambungan dari Badan Pendidikan Kader tahun 1990 dan Majelis Pengembangan Kader dan Sumber Daya Insani tahun 2000. 6. Majelis Pelayanan Kesehatan Umum atau PKU. Majelis ini awalnya digerakkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dan dibantu oleh murid-murid atas kesadaran mengamalkan surat Al-Ma'un. Kiai Haji Ahmad Dahlan berulang kali mengajarkan ayat dan surat itu. Terima kasih. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.